Selamat malam teman-teman, dan apa kabarnya semua? Semoga di malam hari ini teman-teman semua dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, dan selalu sukses. Amin. Amin. Selamat datang di Raza Bike Channel. Setelah beberapa jam di Bandung, kita sudah merencanakan bahwa sore nanti kita akan langsung kembali pulang ke Jakarta. Namun di sore hari Bandung diguyur hujan dalam waktu yang cukup lama. Hingga kita terpaksa menunda jalan, menunggu hujan reda. Selepas sholat maghrib, hujan pun berhenti. Dan kita bergegas untuk mempersiapkan diri kembali ke Jakarta. Mari simak perjalanan kami. Semoga dapat menjadi panduan perjalanan bagi teman-teman sekalian nantinya. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, likes, and comments. Malam ini kita menuju Jakarta melewati jalan yang pagi tadi kita lewati. Video perjalanan ini dimulai dari Jalan Raya Gunung Batu, Sukaraja, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung. Di ujung jalan Gunung Batu, sebelum flyover Cimindi, perjalanan cukup tersendat dikarenakan volume kendaraan sudah tak sebanding dengan lebarnya jalan. Belum lagi perempatan di bawah flyover Cimindi cukup ramai dengan adanya berbagai aktivitas masyarakat di sana. Teman-teman mungkin bisa melihat jalan yang masih basah dan adanya beberapa genangan. Itu menandakan bahwa Bandung belum lama diguyur hujan, sehingga membuat perjalanan kami sedikit enjoy dikarenakan hawa yang sejuk dari akibat turunnya hujan. Nah, inilah kondisi persimpangan jalan di Jembatan Layang Cimindi. Begitu hiruk-pikuknya kondisi jalan yang dipenuhi oleh kendaraan yang hilir mudik melaju di persimpangan ini. Ada angkot, mobil pribadi dan motor yang mencoba saling mendahului. Setelah melewati perempatan Cimindi, kita masuk di Jalan Raya Jenderal Haji Amir Mahmud, terus ke Jalan Raya Nasional 3, dan terus menuju Cimahi. Hari ini adalah hari yang cukup melelahkan, dikarenakan kita harus menempuh jarak yang cukup jauh. Jakarta-Bandung, dan kemudian balik lagi Bandung-Jakarta di hari yang sama. Kita memulai perjalanan dari Jakarta pada pagi hari dan sampai di Bandung pada siang hari. Kemudian di sore hari kita harus kembali ke Jakarta. Karena tidak lain dan tidak bukan, melainkan karena banyaknya pekerjaan yang belum kami selesaikan. Perjalanan ini bukan dalam rangka liburan, akan tetapi kami ke Bandung dalam rangka survei tempat untuk pendidikan anak kami di Bandung. Maka tak butuh waktu lama, akhirnya kami memutuskan bahwa anak kami akan menjalani pendidikannya di Bandung. Sebelum sampai di alun-alun Cimahi, arus kendaraan dari Bandung yang akan menuju Padalarang diarahkan ke kiri, jalan menuju Jalan Raya Gatot Subroto. Setelah memasuki Jalan Gatot Subroto, kita harus berusaha untuk mengambil lajur kanan, untuk bersiap-siap berblok ke arah Jalan Murah. Jangan terlalu kencang, karena tidak lama lagi kita akan sampai di Jalan Murah. Kemudian belok lagi di Jalan Lurah.
Karena perjalanan ini akan menempuh jarak yang panjang serta waktu yang lama, sehingga kita pun memerlukan asupan energi. Sehingga kita memutuskan untuk makan malam di Bebek Item Mas Wanto. Setelah makan dan minum, serta istirahat yang cukup, kita kembali memulai perjalanan malam untuk kembali ke Jakarta. Masih di Jalan Lurah beberapa saat, lalu kita kembali lagi ke Jalan Raya Nasional 3, tepat di depan alun-alun Cimahi. Saat ini kita memasuki wilayah Padalarang, Bandung Barat, di mana kehidupan malam terasa masih menggeliat, di mana ruko dan toko-toko di sepanjang jalan masih buka. Pusat-pusat kuliner dan jajanan pun masih dikerumuni orang-orang yang sedang makan maupun jajan. Mungkin jika perjalanan malam, teman-teman akan susah menikmati keindahan alam yang tersaji sepanjang jalan. Seperti halnya jika perjalanan dilakukan pagi, siang, atau sore hari, di mana kita dapat menikmati pemandangan. Namun, mudah-mudahan ini menjadi salah satu pengalaman perjalanan yang dapat disajikan sebagai bahan pertimbangan teman-teman jika dalam kondisi terpaksa untuk melakukan perjalanan malam. Jika kita melintas di kota, kita tidak akan khawatir terhadap gangguan yang akan terjadi dalam perjalanan. Mengingat kota biasanya masih menyisakan kehidupan pada malam hari, walau tidak seramai di siang hari. Belum lagi biasanya penerangan jalan dalam kota tertata rapi di sepanjang jalan, sehingga bagi pengendara masih terasa nyaman walau berkendara di malam hari. Namun jika melintas desa-desa yang sedikit penduduknya, penerangan jalan yang minim, maka bisa dipastikan kita harus berhati-hati dan beberapa hal yang meminimalisir kejadian yang tidak diinginkan. Saat ini kita berada di Jembatan Citarum, menandakan kita sebentar lagi akan meninggalkan Bandung dan memasuki wilayah Cianjur. Ditandai juga dengan adanya gerbang perbatasan yang berdiri cukup megah.
Adapun daerah Cianjur yang berbatasan langsung dengan Bandung adalah Kecamatan Haurwangi. Pada saat kita baru memasuki Cianjur, kita sudah disuguhi dengan aneka oleh-oleh yang tersaji di kios-kios sepanjang jalan ini. Toko-toko pun masih terlihat ramai. Setelah kita melewati beberapa daerah seperti Haurwangi, Ciranjang, dan Sukalu. Saat ini kita akan melewati jalan yang sama seperti jalan yang kita lewati saat kita pergi dari Jakarta ke Bandung, yaitu Jalan Cibogor. Isrendai, Wilis Net Matsu. Inilah jalan yang kita tempuh. Walau bisa dipastikan, jalan ini sepi dan gelap. Mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Para rider maupun pengendara mobil yang berasal khususnya Jakarta akan lebih suka memilih jalan lewat Puncak Bogor dibandingkan jika memilih jalan ini. Aktivitas berkendara motor di malam hari cukup berbeda dengan siang hari. Pasalnya, jalanan malam hari biasanya lebih gelap. Untuk itu, penting bagi pengendara senantiasa berhati-hati dalam menyetir. Nah, untuk meminimalisir hal yang gak diinginkan, coba simak dan ikuti tips berkendara motor di malam hari. Pastikan lampu motor dalam kondisi baik. Lampu motor jadi sumber penerangan di malam hari. Untuk itu, cek dan pastikan seluruh bagian lampu motor menyala dan dalam kondisi baik. Adapun bagiannya mulai dari lampu belakang untuk penanda pengendara di belakang. Lalu, lampu sein sebagai simbol berbelok. Terakhir adalah lampu depan yang berfungsi menerangi bagian depan serta sebagai penanda buat pengendara dari arah berlawanan. Selain lampu, sebaiknya pastikan pula kondisi motor dalam keadaan baik. 2. Kenakan pakaian cerah. Pakaian serba hitam bisa jadi buat tampilan pengendara lebih keren. Namun pada kondisi ini, kamu bakal sulit terlihat, terlebih pada kondisi gelap. Maka dari itulah, baiknya kenan pakaian cerah. Ini berkemampuan memantulkan cahaya, sehingga pengendara lain dapat menyadari keberadaan. Hal tersebut juga akan memperkecil potensi kecelakaan. 3. Patuhi rambu lalu lintas. Makin malam, umumnya kondisi jalanan makin sepi, jumlah pengendara pun cenderung berkurang. Walau begitu, pastikan kamu tetap mematuhi rambu lalu lintas yang berlaku. Contohnya lampu lalu lintas, tanda larangan parkir, atau larangan menyalip. Pasalnya, walau dalam kondisi sepi, akan tetap ada saja pengendara yang berlalu lalang. Nah, jika kamu gak berhati-hati, kemungkinan kecelakaan bakal cukup tinggi. So, tetaplah tertib berkendara motor malam hari ya. 4. Hindari berkendara saat kondisi tidak fit. Pada dasarnya, malam hari merupakan waktu beristirahat. Gak heran jika kamu merasa lelah atau mengantuk. Jika ini terjadi, sebaiknya tunda terlebih dulu aktivitas berkendara motor di malam hari, terlebih ketika sakit-sakit. Memaksakan menyetir dengan kondisi gak fit justru akan membahayakan diri sendiri dan orang lain, apalagi jika terjadi kecelakaan. 5. Jangan berkendara sendirian. Kondisi membahayakan bagi pengendara bukan hanya kecelakaan. Kini, kamu juga harus berhati-hati akan adanya begal atau perampok yang sering beraksi di malam hari. Maka dari itu, sebaiknya jangan berkendara sendirian, terlebih di malam hari pada jalanan sepi. Hindari pula jam-jam rawan, sekitar pukul 22 WIB ke atasnya. 6. Perhatikan jarak pandang. Semua motor yang layak jalan punya lampu depan. Tapi beberapa motor dilengkapi dengan lampu depan yang lebih baik dibanding motor lainnya. Bergantung pada seberapa baiknya performa lampu depan motor di jalanan, kamu bisa memilih untuk mengganti lampu depan dengan yang lebih terang
untuk meningkatkan jarak pandang. Sebelum memutuskan untuk berkendara di malam hari, pastikan lampu depan motor berfungsi secara layak. Selain itu, usahakan menjaga lampu depan tetap bersih untuk menghindari adanya noda yang bisa mengurangi terangnya lampu. Direkomendasikan untuk mengenakan jenis rompi yang reflektif. Hal tersebut akan meningkatkan kewaspadaan selama di jalanan. 7. Pilih kaca helm yang sesuai. Biasanya pengendara menyukai kaca helm gelap untuk berkendara di siang hari agar mengurangi pantulan sinar matahari. Kaca helm gelap bagus untuk siang hari, tapi saat gelap justru akan mengurangi penglihatan pengendara. Jika kamu sering berkendara di malam hari, sebaiknya gunakan kaca helm terang. Ada juga helm yang dilengkapi dengan kaca helm ganda yang bisa dipakai secara bergantian. Selain itu, bawa juga kain untuk lap membersihkan kaca helm. Lebat, pantau kondisi cuaca. Cuaca bisa berubah-ubah tergantung lokasi, tapi yang harus selalu diperhatikan dimanapun adalah suhu dingin di malam hari. Rendahnya suhu sedikit menimbulkan masalah untuk pengendara karena udara dingin yang menusuk bisa menambah rasa lelah. Kamu akan merasa lebih baik jika mengenakan jaket tambahan dan celana panjang, tergantung seberapa dingin cuaca yang harus kamu hadapi selama di jalanan. Cuaca dingin malam hari juga bisa membuat ban motor kehilangan keseimbangan karena kondisi jalan licin karena embun dan kabut. Selalu perhatikan kondisi cuaca sehingga kamu bisa selalu waspada. Simen, waspada bahaya di jalan. Bahaya bisa muncul di mana saja saat kamu berkendara. Jalanan pinggiran kota, di malam hari kadang banyak hewan liar menyeberang. Kadang mereka bisa melompati jalan tanpa kamu duga. Selalu waspada, jaga keselamatan dengan menghindari menabrak apapun, maka kamu tidak akan membahayakan diri sendiri atau orang lain di jalanan. Kamu juga bisa menjadi sumber bahaya jika mulai mengantuk. Sebagai pengendara motor, kamu harus selalu siap bereaksi jika ada rintangan di jalan. Selain itu, lubang di jalan bisa menjadi masalah besar di malam hari. Selalu perhatikan kendaraan di depanmu. Jika kamu melihat kendaraan itu terguncang, maka kamu harus menyadari di mana dan kapan harus menghindari lubang di jalan. 10. Perhatikan pengendara lain. Kamu harus selalu memperhatikan pengendara lain saat berkendara motor, tapi memperhatikan pengendara lain di malam hari bisa sedikit merepotkan. Beberapa pengendara punya masalah penglihatan di malam hari dan berbahaya saat mereka berbelok atau menyimpang. Jaga jarak aman dan waspada pengendara di depan atau belakang. Berkendara motor di malam hari bisa jadi sangat rawan. Kamu harus meningkatkan kewaspadaan dibanding di siang hari. Semoga tips di atas bisa membantu perjalanan di malam hari.
cukupkan sampai di sini. Semoga bisa bermanfaat dan mudah-mudahan teman-teman semua dapat menikmatinya. Dan kami ucapkan terima kasih. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, likes, and comments.